Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tria Melia, NIM H1B1200036 dari program studi ilmu politik Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aktor-aktor dengan kekuatan politik di Provinsi Jambi dalam 5 tahun terakhir dengan unsur 5W kelas 1H di dalamnya untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis kekuatan politik Indonesia dengan dosen pengampu Muhammad Arif Rahman SIP MIPO dan Dr. Arfahi SHMH. Kabupaten Batanghari. Kabupaten Batanghari terbentuk pada tanggal 1 Desember tahun 1948, di mana pemerintahan Kabupaten Batanghari yang beribu kota di Muara Bulian telah dipimpin oleh seorang bupati dan wakil bupati dengan moto Bumi Serentak Bak Ragam. Aktor-aktornya yang pertama ada Insinyur Haji Syahirsyah SY dan Ibu almarhumah Haja Sofia Yusuf SHMM. Yang pertama, Insinyur Haji Syahirsyah ini merupakan wakil bupati pada tahun 2001 sampai 2006 dari Haji Abdul Fattah SH dan merupakan mantan bupati tahun 2006 sampai 2011 dan mantan bupati pada tahun 2016 sampai 2021. Yang kedua mengenai almarhumah Ibu Haji Sofia Yusuf SHMM, merupakan istri dari Haji Abdullah Fattah SH dan wakil bupati pada tahun 2016 sampai 2021 dari Insinyur Haji Syahirsyah SY. Nah, yang pertama mengenai profil Insinyur Haji Syahirsyah ini, beliau lahir pada tanggal 4 Mei 1960 tahun, sekarang usianya 61 tahun, dan pasangannya Ibu Haja Sofia Yusuf SH, dan Insinyur Haji Syahirsyah ini merupakan Bupati Batanghari di dua periode, yakni tahun 2006 sampai 2011 dan 2016 sampai 2021. Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Batanghari periode 2001 sampai 2006, mendampingi Bupati Abdul Fattah. Ya, pendidikan beliau SD-nya di Muara Tembesi pada tahun 1971, yang kedua di SMP Muara Tembesi pada tahun 1974, yang ketiga di SMU Padang pada tahun 1977, yang keempat beliau merupakan S1 Teknik Sipil di Unibrau pada tahun 1986. Pekerjaan beliau yang pertama Kepala Dinas PU Kabupaten Batanghari pada tahun 1994 sampai 1996, Kabid Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Batanghari pada tahun 1996 sampai tahun 2001, Wakil Bupati Kabupaten Batanghari pada tahun 2001 sampai 2006, Bupati Kabupaten Batanghari periode pertama 2006 sampai 2011, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi pada tahun 2014 sampai 2015, dan Bupati Kabupaten Batanghari periode kedua, yaitu tahun 2016 sampai 2021. Mengenai profil Ibu Haja Sofia Yusuf SHMM, merupakan Wakil Bupati pada tahun 2016 sampai 2021 dari Insinyur Haji Syahirsyah SY, yang berusia pada 68 tahun. Almarhumah ini merupakan istri bupati dari almarhum Haji Abdul Fattah SH pada tahun 2001 sampai 2006. Dia lahir pada tanggal 15 November 1952. Riwayat pendidikan dan pekerjaannya, yang pertama S1 Sarjana Hukum Perdata tahun 1979 di Universitas Sriwijaya. Yang kedua, Ketua TP PKK Kabupaten Batanghari pada tahun 2001 dan sampai 2016 sampai tahun 2006, dan tahun 2010 sampai 2015 Ketua Badan Dekranasda Kabupaten Batanghari.
Yang terakhir ada anggota DPRD Provinsi Jambi pada tahun 2015 sampai 2019 dari Partai Demokrat, Dapil Batanghari, Muaro Jambi seperti Syahir Syah. Sosok almarhumah Haja Sofia Jusuf ini perempuan kelahiran Palembang 15 November tahun 1952 ini dikenal sebagai wanita pertama menjadi wakil kepala daerah di Bumi Serentak Baregam, Kabupaten Batanghari. Dari pasangan suami istri almarhumah Haja Sofia Jusuf dan almarhum Haji Abdul Fattah meninggalkan 3 orang putra dan 1 orang putri, yakni Faisal Reza ST dan Dr. Muhammad Firdaus, Siti Masito, dan Muhammad Hafiz. Istri mendiang Haji Abdul Fattah, mantan Bupati Batanghari ini, 2 periode ini memulai panggung politik sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai Demokrat Dapil Batanghari dan Muaro Jambi. Niat untuk mengabadikan dirinya kepada masyarakat Kabupaten Batanghari, ia memilih mundur dari anggota DPRD Provinsi Jambi dan maju sebagai Wakil Bupati Batanghari periode 2016 sampai 2021. Sebagai orang nomor 2 di eksekutif, jejak karir politik Sofia Fattah terus gemilang. Ia bahkan bisa meraih tampuk kekuasaan Partai Matahari Biru atau PAN dan mengantarkan PAN sebagai pemegang palu di DPRD Kabupaten Batanghari. Berkat karirnya inilah almarhum Haja Sofia Jusuf SHMM ini merupakan wanita pertama yang menjabat sebagai Wakil Bupati Provinsi Jambi, dan ia dipercayai masyarakat Kabupaten Batanghari untuk meneruskan pembangunan di Kabupaten Batanghari. Introduksinya, Insinyur Haji Syahir Syah SY dan Haja Sofia Jusuf SH resmi menjadi Bupati Batanghari dan Wakil Bupati Batanghari periode 2016 sampai 2021 setelah dilantik dan diambil sumpahnya oleh Gubernur Jambi Haji Zumitola Zulkifli atas nama Mendagri Rabu pada tanggal 17 Februari 2016 di pendopo Rumah Dinas Gubernur Jambi. Acara ini ditandai dengan pemasangan pangkat dan jabatan Bupati dan Wakil Bupati, serta penyerahan SK dan penandatanganan fakta integritas. Selain itu, pelantikan terhadap Haji Yunita Asmara, Syahir Syah sebagai Ketua Tim Penggerak PKK. Pelantikan ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Jambi Fahruri Umar beserta Ibu, unsur Forkom Pimda Provinsi Jambi, Bupati dan Wali Kota Provinsi Jambi, dan para unsur Forkom Pimda dan pejabat lingkup di Provinsi Jambi, serta undangan lainnya. Mantan Bupati Batanghari periode 2006 sampai 2011 yang dikenal disiplin ini memiliki 2 orang anak asuh pernikahannya dengan Haja Yunita Asmara yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batanghari periode tahun 2014 sampai 2019 dari Partai Golkar. Kemudian Syahir Syah merupakan Ketua DPD 2 Golkar Batanghari yang berhasil duduk di DPRD Provinsi Jambi. Dia rela mundur dari jabatan sebagai anggota Dewan untuk mencalonkan diri sebagai calon Bupati Batanghari periode tahun 2016 sampai 2021. Selain itu, Syahir Syah dipercayai masyarakat untuk memimpin Batanghari selama 15 tahun, yakni pada masa Wakil Bupati Batanghari mendampingi Bupati Haji Abdul Fattah SH periode tahun 2001 sampai 2006, menjadi Bupati Batanghari didampingi Wakil Bupati Haji Ardian Faisal SE MSI periode 2006 sampai 2011, dan juga sebagai Bupati Batanghari periode 2016 sampai 2021. Pasangan Syahir Syah dan Sofia maju pada pilkada ini dengan diusung Partai Golkar dan Gerindra. Total jumlah kursi pendukung di Parlemen Kabupaten Batanghari sebanyak 8 kursi, dengan rincian Golkar 5 kursi dan Gerindra 3 kursi. Selain itu, memiliki 2 partai pengusung, pasangan bersatu mendapat dukungan dari PPP. Komitmen membangun Batanghari yang lebih baik.
Pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Batanghari terpilih Syahirsyah Sofia Fatta menegaskan komitmen keduanya untuk akan saling bersatu padu, bahu-membahu demi membangun Kabupaten Batanghari lebih baik di masa mendatang, yakni melaksanakan visi dan misinya saat kampanye. Memperebutkan kursi bupati dan wakil bupati periode tahun 2016 sampai 2021 demi Batanghari bersatu. Adapun visi dan misinya pembangunan tahun 2016 sampai 2021-nya mengenai visi pembangunan jangka menengah secara hierarki, suatu kondisi yang akan dicapai dalam rangka merealisir keadaan Batanghari idaman di masa depan. Dengan visinya, pembangunannya, Kabupaten Batanghari tahun 2016 sampai 2021 ini adalah masyarakat Batanghari yang maju, adil, dan sejahtera berdasarkan ketakwaan. Mengenai visinya, ada 5. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, masyarakat, dan aparatur pemerintah. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui ekonomi kerakyatan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan dasar bagi masyarakat. Yang keempat, meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara profesional, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan melalui penerapan reformasi birokrasi yang berkeadilan. Yang kelima, melestarikan dan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal, keagamaan, kebudayaan, adat, dan kesenian daerah dalam rangka memperkuat kebudayaan nasional. Makna visi kedua pasangan bupati dan wakil bupati Batanghari ini. Mengenai Batanghari maju. Secara ekonomi diukur dari PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi minimal rata-rata 7,5% setiap tahunnya. Kemajuan ini dapat dilihat dari perspektif lain seperti pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, agama, politik, dan lainnya. Kemajuan ini dapat juga diukur dari angka indeks pembangunan manusia dan penurunan tingkat kemiskinan. Mengenai refleksi Batanghari Adil, penerapan prinsip adil ini dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi terwujudnya keseimbangan dinamis harmoni, baik antar golongan masyarakat maupun antar ruang atau daerah secara geografis, perlindungan terhadap masyarakat yang belum beruntung dalam berbagai aspek kehidupan. Mengenai kesejahteraan, lihat dari perspektif ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan secara holistik, dengan pendapat masyarakat meningkatkan dan terdistribusi secara merata, sedangkan pendidikan derajat, kesehatan, dan partisipasi masyarakat meningkat. Yang terakhir mengenai ketakwaan. Dasari pemikiran bahwa pentingnya nilai keagamaan untuk menjalankan pemerintahan, membentuk masyarakat sejahtera lahir dan batin, secara prinsip menganut pada sebuah aspek keduniaan akan sempurna, lurus, dan akan selamat jika dilandasi dengan aspek keagamaan, dan menempati nilai keagamaan sebagai daya tangkal pengaruh negatif dari keduniaan. Adapun misinya ada 5 untuk mewujudkan visi Batanghari Bersatu ini. Yang pertama, dalam strategi dan program kegiatan pembangunan untuk fokus kepada SDM. Pertama, mengenai peningkatan kualitas dan kuantitas SDM aparatur Pemda melalui Diklat dan tugas belajar. Yang kedua, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidikan dan kependidikan. Yang ketiga, wajib belajar 12 tahun dan sekolah gratis hingga tingkat SLTA serta beasiswa. Yang keempat, perbaikan kualitas dan kuantitas sekolah-sekolah di India, madrasah, dan pengajian-pengajian informal. Yang kelima, peningkatan kesejahteraan atau honor dai pegawai guru-guru sekolah dunia, guru-guru TPA dan PAUD, dan guru-guru ngaji. Selanjutnya mengenai strategi dan program kegiatan fokus pada ekonomi kerakyatan. Yang pertama mengenai pengembangan industri hilir terutama karet dan sawit untuk meningkatkan nilai tambah daerah. Yang kedua, percepatan penyelesaian batas-batas desa dalam rangka menciptakan kenyamanan investasi dan peningkatan PAD. Tiga, permajaan karet tua dan kebun kelapa sawit melalui program bantuan 1 juta bibit karet per tahun, serta penumbuhan penangkaran bibit karet per kepala sawit di masing-masing kecamatan. Yang keempat, mengenai menciptakan lapangan kerja baru dan kemudian berinvestasi, optimalisasi
pemanfaatan potensi sumber daya alam secara adil dan lestari. 5. Penguatan modal bagi pengembangan UMKM. 6. Peningkatan akses pasar bagi produk perkebunan, pertanian, perikanan, dan peternakan dalam rangka meningkatkan nilai tukar tambah petani atau NTP. 7. Perluasan lahan sawah melalui percetakan sawah baru kurang lebih 10 hektar. 8. Subsidi sarana dan prasarana pertanian untuk masyarakat tani, antara lain pengembangan sapi lebih kurang 2.500 ekor per tahun, penambahan induk sapi betina kurang lebih 1.000 per tahun, dan bantuan alsintan. 9. Mengenai peningkatan perlindungan hak-hak petani, fasilitas pengadilan fiksi dan sengketa lahan. Yang 10. Mendukung program Mandiri Desa. Selanjutnya mengenai strategi fokus dalam infrastruktur daerah. Yang pertama mengenai pembangunan dan perbaikan jalan, infrastruktur jalan dan jembatan dalam rangka memperlancar arus barang dan jasa, kemudian akses atau konektivitas masyarakat ke dalam maupun luar wilayah Batanghari. Yang kedua, pembangunan dan perbaikan infrastruktur gedung sekolah, PAUD, TK, SD, madrasah, dan sekolah menengah lainnya sesuai kewenangan kabupaten. Yang ketiga, pembangunan dan perbaikan sarana gedung sarana ibadah, salah satunya pembangunan Masjid Agung atau Islamic Center Muara Bulian. Yang keempat, mengenai pengembangan gedung dan penyediaan sarana dan prasarana bidang pendidikan dan kesehatan. Yang kelima, pembangunan perbaikan infrastruktur sarana olahraga untuk masyarakat di masing-masing kecamatan. Yang keenam, pengembangan dan perbaikan infrastruktur jalan produksi perkebunan, jalan usaha tani, irigasi pertanian, pasar tradisional, dan sarana ekonomi lainnya. Yang tujuh, pembangunan dan penyediaan infrastruktur jaringan listrik pedesaan untuk meningkatkan elektrifikasi. 8. Peningkatan rumah layak huni bagi masyarakat. Yang ke-9 ada pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana air bersih untuk masyarakat. Selanjutnya, strategi pada fokus kinerja aparatur dan birokrasi. Yang pertama, penerapan merit system pada pengangkatan PNS dalam jabatan struktural secara transparan dan taat hukum dan akuntabel. Yang kedua, penataan kelembagaan pelayanan masyarakat secara efisien. Yang ketiga, peningkatan profesionalisme, pengawasan, dan pembinaan aparatur pemerintah daerah, serta penerapan hukum untuk mewujudkan good governance. Yang keempat, penyederhanaan sistem pelayanan masyarakat dengan memanfaatkan jasa e-government. Yang terakhir, mengenai remunerasi bagi aparatur Pemda dan meningkatkan honor atau gaji aparat desa sesuai kemampuan keuangan daerah dalam upaya peningkatan kinerja aparatur. Fokus strategi dalam kearifan lokalnya. Yang pertama ada peningkatan peran ulama serta sinergitas ulama dan umarah dalam proses pembangunan daerah. Yang kedua, peningkatan fungsi rumah ibadah sebagai fungsi pembelajaran nilai keagamaan sosial dan budaya. Yang ketiga, pengalian, pemanfaatan, dan fasilitasi kearifan lokal dalam upaya meningkatkan ketakwaan masyarakat terhadap Tuhan. Yang keempat, pengalian pengembangan pelestarian upaya budaya lokal untuk mendukung proses pembangunan daerah. Yang kelima, menghidupkan kembali ruang latihan untuk masyarakat. Yang keenam, fasilitas pengembangan kesenian daerah, lembaga daerah, pembangunan sanggar kesenian daerah atau paguyuban yang ada di Kabupaten Batanghari, dan fasilitas pengembangan lembaga keagamaan. Yang terakhir, mengenai penumbuh kembang potensi dan prestasi kepemudaan dan olahraga. Fokus pembangunan akan diutamakan pada pemenuhan kebutuhan dasar, terutama masyarakat yang kurang mampu, membuat Batanghari maju, adil, dan hadir sejahtera berlandaskan ketakwaan. Ada 3 hal yang akan dilaksanakan, yaitu dengan menggunakan APBD yang tersedia sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti pangan, papan sandang, pendidikan, dan meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian. Yang dapat dirasakan seperti perbaikan jalan, contohnya, dan pembangunan desa sekitar 1 miliar, uang bantuan PKK, musrebang, dan kecamatan. Baiklah,
hanya itu yang dapat saya sampaikan. Thank you for attention mengenai penjelasan aktor-aktor dalam kekuatan politik di Provinsi Jambi dalam 5 tahun terakhir di Kabupaten Batanghari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.